alaihi salam ditimpa kesulitan dan kesempitan di dalam kehidupannya, memang dari dulu Nabi Yunus alaihi salam sudah berdoa. Dari dulu memang sudah rajin zikir, rajin bertasbih. Makanya ketika sulit doanya diijabah, karena waktu lapang, waktu sehat, waktu dia sukses, waktu dia berhasil, dia tidak lupa kepada Allah. Nah, yang masalahnya kita ini baru ingat Allah ketika usaha kita tidak berhasil. Ketika kita sakit, baru ingat kalau sakit. Baru ingat Tuhan kalau ada urusan penting. Nah, ini dia bedanya antara kita dengan nabi-nabi. Mereka sebelum ditimpa kesulitan, mereka sudah ingat terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berdoa, langsung diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau mau doa tadi ijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah di masa senang, maka Allah akan mengingat Anda di masa susah. Betul, Pak? Tidak mungkin ketika kita senang kita lupa Allah, lalu lantas kemudian Allah akan mengijabah doa kita ketika kita susah. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, supaya doa kita bisa mustajab, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Nabi mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali daripada yang baik-baik. Lanjutan hadis ini mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan ada seseorang yang melakukan perjalanan, yutilu safar, ash'as, rambutnya berantakan, akbar, pakaiannya berdebu, yarfa'u yadayhi ila sama, dia mau mengangkat tangannya ke atas langit, dan dia mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Ini semua adalah syarat-syarat diterimanya doa. Musafir angkat tangan dan memanggil nama Allah Subhanahu wa taala, seharusnya doanya diterima. Tapi apa yang menghalangi doanya tidak diterima? Di lanjutan hadis mengatakan, wa mat'amuhu min haramin, tapi sayangnya makanannya adalah daripada yang haram. Dari hasil mencuri, korupsi, menipu, merampok, dan lain-lain sebagainya, sekalipun dia berdoa bahkan di hadapan Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Biarpun dia salat tahajud tengah malam, tapi makanannya haram, tidak diterima. Wa malbasuhu min haram, pakaiannya haram. Wa mashrabuhu min haram, minumannya juga haram. Ya, wa ghuziya bil haram, dia dinafkahi dari rezeki yang halal, yang haram juga tidak diterima. Tiba, jangan lalu dibawa pergi di rumah makanan yang tidak halal. Pakaian itu tidak diterima doanya istri tak. Anak-anak tak nanti kodong berdoa tidak diterima. Kenapa? Dia dikasih makan dengan makanan yang haram. Inilah 3 hal yang mencegah doa itu tidak diterima. Yang pertama karena adabnya, yang kedua karena zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kurang, baru ingat Tuhan kalau dia kesusahan, dan yang ketiga makanannya tidak bisa dijaga daripada makanan yang haram. Gimana Pak? Cukup 5 menit lagi Pak Di. Saya minta 5 menit karena 1 kali tonggi 1 tahun kodong. Ya, supaya cukup 20 menit. Ya, 20 menit. Cuma sekarang ini kan kita ini umat ini bingung. Ustaz, kalau kita berdoa bersama itu diterima jika? Iya ya. Kan kadang-kadang kita tidak mau berdoa sama imam, betul? Tadi bilang lentongi urusan apa imam? Arti lentongi. Jadi seharusnya Pak Imam doa sendiri-sendiri, kita lentongi doa tak? Betul Pak ya?
Kita takut kalau misalnya lagi doa Pak Imam lentongi kita. Makanya bahkan ada pemikiran yang melarang kita berdoa berjamaah. Iya ya. Padahal doa yang paling afdal itu adalah doa berjamaah. Apa buktinya? Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dan menjadi pendosa, diusir dari surga, dikeluarkan karena dia melanggar aturan Allah. Maka dia berdoa mewakili istrinya. Dia mengatakan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di lafaznya ini digunakan jamak. Dia mengatakan, ya Allah, kami ini telah menzalimi diri kami sendiri. Kenapa dia mengatakan kami bukan saya? Supaya masuk juga istrinya kodong. Iya ya. Supaya termasuk juga taubatnya istrinya. Ini satu. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia selesai membangun Ka'bah, dia mengatakan apa? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah persembahan kami, saya dan anakku Ismail. Dia tidak mengatakan Rabbi taqabbal minni, tapi Rabbana taqabbal minna. Terima doa persembahan kami ini, saya bersama anakku. Tidak perlu lagi berdoa Ismail, tinggal bilang amin. Macam bawan niko, amin bawan no. Doanya Nabi Musa alaihissalam ketika dia akan berhadapan dengan Fir'aun, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Yunus ayat 89. Allah menjawab doanya Nabi Yunus. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladzina la yu'minun. Diterima doanya Nabi Musa dan Nabi Harun, padahal Nabi Harun tidak berdoa, yang baca doa cuma Musa. Kenapa Harun diterima juga doanya? Karena dia bilang amin. Dan kalau kita lihat semua kebanyakan doa-doa yang ada di dalam Al-Quran itu secara berjamaah. Makanya kalau nanti imam membaca doa, jadi baca bawaan ni amin. Karena Pak Imam banyak doa nah hafal. Betul Pak? Jadi lo kapal lagi simpan rasa ni. Cek lalu ni kasih lah. Jadi supaya banyak doa, terutama doa-doa berkaitan dengan akhirat. Kita tinggal mengatakan saya rasa cukup. Inilah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian kita semua dan mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa da'wah wal irsyad wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.